atau unit dispenser Sanken. Ini menggunakan tipe HWD C52010 IC. Ini galon bawah. Nah, galon bawah menggunakan Peltier sebagai pendinginnya ya, jadi tanpa kompresor. Nah, ini kita coba cek dulu. Ini mati ya, pompanya tidak bergetar. Terus ini saklarnya juga saya nyalakan untuk dingin, tidak, indikatornya mati. Untuk panasnya juga mati, jadi mati total. Nah, kita akan buka di bagian mana letak permasalahannya. Kita akan buka di bagian sini dulu. Nah, di bagian sini yang terdapat papan PCB-nya. Nah, kita buka bautnya yang 4 buah ini ya, di bagian sini. Ini masih segel ya, belum pernah diperbaiki berarti. Nah, kita akan buka dulu. Ini untuk power supply, pendinginnya, Peltiernya. Kalau di sini untuk modul kontrolernya, untuk pompa dan untuk panas. Nah, keseringan terjadi itu yang rusak selalu di sini biasanya, di bagian power supply-nya. Nah, untuk mati total biasanya fuse di dalam sini sikring itu ikut putus karena adanya korsleting. Nah, cuma kita akan cari tahu dulu korsletingnya di bagian mana. Apakah di bagian power supply sini atau di bagian papan kontrolnya sini, papan PCB controllernya. Kita akan buka bagian ini dulu. Nah, ini yang akan kita buka. Untuk buka power supply-nya di sini ada baut 2 buah ya. Kita buka dulu bautnya. Terus kita tarik dari dalam untuk power supply-nya. Ini yang sering rusak di bagian sini ya. Tapi kalau kita lihat sepintas ini masih bagus. Ini juga sering kerusakan itu masuk cicak di sini, jadi di bagian sini terjadi korsleting. Tapi untuk saat ini bagus, cuma untuk pastinya nanti kita ukur. Terus kita akan buka juga di sini. Di sini tempat untuk fuse-nya atau sekring. Nah, di sini ada fuse. Nah, fuse-nya putus ini. Kalau seperti ini fuse-nya putus. Ini sudah hitam ya. Seharusnya tidak begini, harusnya bening. Ini putus. Berarti ada korsleting sehingga fuse-nya ikut putus. Nah, terus kita juga akan, ini kita singkirkan dulu, kita taruh sini saja. Sekarang kita buka di bagian sini. Nah, yang bermasalah ternyata di sini. Di sini hangus. Untuk ini dioda ya, yang hangus itu diodanya sini. Ini diodanya yang hangus ini. Saya dekatkan kamera ya. Nah, ini diodanya hangus ini. Tuh, kosong. Disertai juga dengan resistor yang ikut hangus. Oh ya, ini resistornya tidak, cuman kena kawah panasnya saja kayaknya dari sini. Nah, jadi yang hangus itu bagian diodanya ya. Itu dioda untuk fungsinya untuk low watt. Ini jalur ke hot tanknya, tangki pemanas, untuk mengatur suplai listrik agar menjadi hemat listrik begitu. Nah, kalau tanpa ini tuh listriknya sekitar 350 watt.
Nah, kalau pakai dioda itu listriknya cuman 170 watt. Jadi ini sebagai penurun wattnya ya. 170 watt itu waktu untuk pemanasannya lebih lama dibanding yang 350 watt. Nah, ini hangus, makanya terjadi korsleting di bagian fuse-nya tadi. Nah, ini akan kita perbaiki dulu. Karena di bagian power supply yang satunya ini aman, atau power supply untuk pendinginannya, jadi ini kita rapikan saja. Ini kita rapikan. Untuk sikringnya di sini nanti kita ganti ya, kita perbaiki di bagian sininya dulu. Nah, di sini untuk mengangkat papan PCB-nya itu di sini ada pengaitnya, kita tinggal tekan-tekan saja sehingga dia bisa terbuka. Nah, di sini hangus. Ini kelihatan sampai di bawah ya. Ini kelihatan sampai di bawah ikut hangus juga. Ini tadi yang jalur diodanya. Untuk kabelnya yang ini merah sama coklat. Ini jalur ke tabung pemanasnya. Caranya ini sangat mudah untuk kita perbaiki. Kita bisa tidak menggunakan diodanya, bisa juga kita gunakan. Tapi kali ini saya tidak menggunakan ini. Jadi untuk diodanya ini saya cabut saja. Karena konsumen juga saya tanya, itu mereka lebih sering pakai yang 350 watt. Karena lebih cepat untuk proses pemanasan dibanding yang 170 watt. Nah, contohnya kayak gini nih. Ini ada tertulisnya di sini. Low watt 170 watt. Kalau pas boil itu 350 watt. Jadi kalau pakai dioda, wattnya jadi 170 watt. Jadi turun. Kalau normalnya ini tanpa dioda dia wattnya 350 watt. Jadi untuk kali ini kita lepas diodanya. Jadi yang berfungsi 350 watt. Ini untuk perbaikan yang jalur tercepat. Karena posisi juga diodanya seperti ini, kita tidak mengetahui untuk nomornya berapa. Jadi kita lepas saja. Ini kita tidak fungsikan. Kita akan melepas untuk dioda yang tadi ya, dioda yang hangus tadi. Jadi kita panaskan dulu supaya kita bisa lebih mudah untuk melepasnya. Ini kita solder pasang timah dulu. Ini tanpa penyedot juga bisa ya teman-teman. Tinggal kalau misalnya teman-teman tidak punya solder, bisa tinggal dipisahkan begini saja, atau dipotong tang saja. Asalkan tidak ketemu ini sama ininya itu bagus, bisa juga. Cuman alangkah bagusnya kalau dicabut. Nah, ini sisanya lagi kita cabut juga. Yang hangus ini. Nah, ini. Nah, ini diodanya. Ini untuk nilainya tidak kelihatan ya. Jadi kali ini saya tidak akan fungsikan ini. Jadi ini saya cabut saja. Saya tidak akan fungsikan. Jadi ini tanpa ini. Kalau untuk resistornya ini aman ya ini. Ini tidak hangus, cuman dia kena bodinya saja. Efek dari diodanya tadi yang terbakar, jadi ini kena gosong juga. Tapi sebenarnya dia aman, dia tidak rusak. Ini kita pastikan juga jalur di bawahnya tidak nyambung ya. Oke, ini kita akan pasang fuse untuk kita bisa tes. Untuk fuse-nya ini menggunakan 6 ampere. Nah, kita sudah siapkan di sini yang fuse paruhnya. Nah, ini. Ini yang bagus, ini yang rusak. Ini sudah tampak kehitamannya. Ini yang bagus, ini masih bening. Kita akan pasang.
Selesai kita pasang, ini boleh kita beginikan saja dulu. Ini juga kita matikan dulu ya untuk saklarnya. Nah, di sini lampunya sudah menyala. Kalau kita matikan, di sini mati. Nah, cuman kalau untuk kasus seperti ini, jadi tombolnya yang dimana ada satu garis dan dua garis, itu salah satunya tidak berfungsi. Nah, jadi kita fungsikan salah satunya. Nah, dimana tadi kalau untuk tombol dua garis itu untuk lawatnya. Jadi seperti ini. Nah, jadi di tombolnya ini, kalau posisi switch 1 garis 1 itu berarti hemat listrik. Nah, kalau yang switch 2 itu pemanasan lebih cepat. Nah, berarti yang berfungsi cuma di switch 2-nya. Switch 1-nya tidak, atau yang garis 2. Garis 1 tidak berfungsi. Jadi cetekannya kita arahkan ke yang 2. Nah, kita arahkan ke 2, dia menyala. Nah, kalau misalnya teman-teman perbaiki dengan kasus begini, terus lampunya tidak menyala, itu biasanya di resistor atau diodanya ada yang putus. Nah, nanti saya tunjukkan yang mana diodanya dan resistornya. Ini modulnya sudah saya cabut. Jadi yang sering bermasalah kalau misalnya kasus seperti ini gosong, terus lampu indikator panas tidak berfungsi, tetapi tabungnya tetap panas, airnya tetap panas. Nah, itu biasanya di sini resistor putus juga. Terus dioda di sini. Ini SMD ya, dioda SMD. Ini bisa diganti dengan IN4007. Kalau tidak dapat yang SMD punya juga, ini bisa diganti yang ini ya. Kalau ini Zener. Nah, yang ini Zener. Dioda Zener. Yang ini dioda Zener, ini dioda IN4007. Nah, kalau misalnya lampunya mati, ini tinggal diganti ini saja. Dioda ininya. Dengan kerusakan dioda di sini hangus ya, gosong ya. Biasanya kadang lampunya ikut mati juga untuk indikator panasnya di sini. Jadi pada saat kita cek panasnya bisa, air jadi panas, tetapi lampu indikator di sini tidak menyala. Itu biasa yang rusak di jalur sini. Ini dioda. Nah, ini bisa diganti, teman-teman bisa ganti pakai IN4007. Resistornya bisa kadang putus juga, bisa juga tidak. Nah, nanti tetap harus diukur. Resistornya 47 kilo. Kuning, ungu, orange. Ini. Nah, kalau di sini ini Zener. Ini jarang rusak sih ya, kebanyakan ini biasanya yang putus. Bukan putus sih, maksudnya short biasanya. Ini bisa diganti 4007, IN4007. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, atau pas mungkin saat bekerja ada kendala, boleh tulis di kolom komentar. Nanti kita akan diskusi di situ, atau saya akan beri penjelasannya. Ada yang mau bertanya, nanti saya bisa jawab di situ. Oke, ini tinggal kita rapikan saja. Dan unitnya sudah oke. Kita coba sekali lagi. Sebelum kita rapikan, kita pastikan panasnya berfungsi, untuk dinginnya juga berfungsi. Jadi unit sudah oke, tinggal kita rapikan. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya.